Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Hari ini saya kembali ke studio dan saya bikin salah satu dari serinya potato. Yang kalian mungkin tahu namanya potato rösti. Rösti adalah masakan pokok atau masakan tradisional orang Swiss. Ada dua versi. Ada rösti pakai kentang yang sudah direbus dan juga ada rösti yang pakai kentang mentah. Hari ini kita bikin versinya kentang rebus. Oke, untuk ini kita punya bahannya. Pertama kali ada kentang yang kita sudah rebus dengan air garam. Lalu ada minyak, bisa minyak sayur, olive oil. Lalu ada butter, kita menggunakan butter sedikit. Lalu garam merica, ada juga parsley. Parsley ini optional. Jadi kalau bikin rösti nggak mesti ada parsley-nya. Pakai parsley boleh, tidak menggunakan parsley juga tidak apa-apa. Saya versi yang ada parsley-nya supaya lebih menarik penampilannya. Oke guys, kita mulai. Awalnya kita ada kentang yang kita iriskan dulu ya. Potong dulu, slice dulu seperti ini. Jangan terlalu tipis ya. Kita slice dulu. Lalu kita iris kentangnya. Ya. Pastikan bahwa kentangnya matang, tapi jangan overcook. Kalau overcook nanti pas kita iris dia patah-patah. Oke, kalau kita bikin rösti, sebetulnya bentuk rösti itu harusnya bulat. Jadi penting sekali kita menggunakan pan yang bisa membuat röstinya tetap bulat. Kalau mau bikin porsi banyak bisa menggunakan pan yang lebih besar ya, karena kalau cuma makan buat sendiri atau cuma berdua cukup pan yang lebih kecil. Jadi kalau pannya kecil kita bisa bikin bentuknya tetap cantik dan bulat ya. Sama dengan pan besar kita bikin harus dipenuhin semua di dalam pannya supaya bentuknya tetap bulat. Nanti kalau sudah jadi kita tinggal potong seperti kue. Nyalakan apinya. Taruh pannya, kasih minyak, saya menggunakan canola oil, bisa pakai olive oil atau bisa juga pakai minyak sayur. Lalu kita masukin kentangnya ya, yang sudah diiris seperti ini. Nah ini kita benar-benar harus penuhin pannya supaya dapat bentuknya dengan baik. Nah ingat ya, yang kita cari adalah warnanya di sini karena kentangnya sebenarnya udah mateng. Jadi baiknya langsung dengan api besar, lalu kita masukin kentangnya, terus kita ratakan. Nah seperti ini ya. Kasih garam sedikit karena kentangnya sudah asin. Kasih merica sedikit. Kita puterin dulu, kita seasoning rata. Oke, sekarang kita ingin bentuk supaya ini bulat, jadi seperti kue. Ya, seperti ini. Ceperin. Pastikan bahwa bentuknya bulat ya. Nah ini kita harus sabar ya, karena buat ini agak lama. Kita bentukin dulu, ditekan sedikit supaya dia nyatu. Kemudian apinya kita kecilkan dulu. Kita diamkan dulu. Kita tunggu sampai kentangnya mulai berwarna. Nah untuk nanti untuk balikin roastinya ini kita harus pastikan bahwa di bawahnya tidak lengket ya. Jadi kita goyang sedikit, kalau semuanya ikut gerak berarti dia bawahnya sudah tidak lengket. Ini kelihatan ya, dia gerak secara bersamaan seperti ini. Artinya bawahnya tidak lengket, tapi kita harus tunggu sampai dia mulai berwarna. Jadi ini tandanya bahwa dia udah menyatu, tapi mungkin belum berwarna bawahnya, jadi kita diamkan dulu. Sudah mulai menyatu sedikit ya, dan warnanya udah mulai kecoklatan. Kalau dilihat itu berarti dia sudah mulai karamelisasi di bawahnya. Kita bisa toast, balikin, tapi kadang-kadang kalau kita kurang pas nanti bisa jatuh ya. Ya paling aman itu pakai tutup panci atau pakai piring ya. Seperti ini, kita balikin seperti ini ya. Lalu kita buka, pelan-pelan kita buka. Nah seperti ini ya. Jadi kelihatan kan seperti ini. Nanti kita masukin lagi seperti gini nih. Nah, kemudian kita harus bentukin lagi, itu biasalah karena ini kentangnya kentang rebus, dari kentang rebus, jadi kita harus bentukin lagi. Itu tuh normal. Kalau kita pakai kentang mentah, starchnya banyak, dia langsung menyatu.
harus sabar bikin roasty ya. Seperti ini. Kita diamin dulu sampai warnanya di bawah juga kecoklatan. Ini saatnya kita kasih butter sedikit ya, supaya rasanya lebih gurih. Oke. Ini sebenarnya sudah selesai. Kita sekarang bisa langsung plating. Kalau tidak mau dikasih parsley bisa, tapi kalau mau dikasih parsley juga bisa. Saya biasanya kasih parsley supaya penampilannya lebih bagus. Ini sudah apinya saya akan matikan ya. Nih, kita matiin. Lalu kita kasih parsley sedikit supaya warnanya lebih menarik. Seperti ini ya. Jadi enak dilihat. Ini udah selesai. Lalu kita plating. Platingnya gampang sebetulnya. Tinggal seperti ini. Kita bisa bentukin dikit lagi. Nah, ini roastinya sudah selesai. Nah, roasty itu sebetulnya masakan nasionalnya orang Swiss. Dan kebanyakan sih kita menggunakan kentang leftovers lah. Ya nggak? Jadi kalau ada kentang rebus yang nggak kepake, besoknya bisa dibuatkan roasty. Caranya gampang, tadi saya bikin diiris-iris saja lalu dimasak di pan. Untuk bikin roasty, kalian harus sabar karena waktunya harus pelan-pelan dengan api kecil supaya dapat warnanya bagus seperti ini. Jadi ada dua versi. Hari ini saya bikin versi dengan kentang yang sudah direbus. Oke guys, kalau kalian ingin lihat tutorial video roasty bisa nonton di mana saja. Tapi kalau ingin tahu tips and tricksnya, nonton di channel ini. Nextnya kalian ingin saya masak seri potato apa lagi? Komen di bawah ini. Saya Chef Degan, I'm out.